dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin. Puasa telah kita lakukan, lapar haus telah tiada. Sebulan menahan lapar, puasa bulan Ramadan. Puasa telah kita lakukan, lapar haus telah tiada. Sebulan menahan lapar, puasa bulan Ramadan. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin. Ini tinggal pahala, hari raya telah tiba. Ini tinggal pahala, hari raya telah tiba. Semuanya bergembira, semuanya bergembira menyambut hari Lebaran. Maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, maafin saya. Wal faizin, kullu amin wa antum bil khair. Sama-sama. Pesan musik, selamat Lebaran, maaf lahir batin. Harap mudah banyak salahnya. Ya, sebagai orang tua, mungkin ada kesalahan aku. Mudah-mudahan maju. Kali, maaf lahir batin kali ya. Ya, sama-sama. Ente manusia, anak juga manusia, gak ada dari kesalahan ya. Saya juga maafin ini. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat hari Lebaran, mari bersalam-salaman.
juga kita semua kan kita punya orang tua yang kita harus ikuti dulu ya. Kadang-kadang kita tuh suka bertanya-tanya apa sih doa terbaik buat orang tua kita gitu kan ya yang harus pulang. Saya pernah bertanya itu di 3 hari menjelang beliau wafat. Waktu itu saya tanya, almarhumah ibu kan sudah pergi lebih dulu. Kemudian ayah saat itu juga udah kasih tanda-tanda lah, udah banyak tanda-tanda yang dia kasih, udah banyak pesan-pesan yang dia sampaikan. Waktu itu saya bertanya satu, yang saya tanya itu adalah apa doa terbaik untuk orang tua yang sudah wafat. Kenapa saya tanya ini? Karena saya ingin apapun yang saya baca nantinya itu adalah sesuatu yang memang beliau kehendaki, yang beliau itu ingin. Ternyata doanya simpel. Waktu itu beliau mengatakan cukup kamu doakan, ya Allah rahmati kedua orang tuaku yang telah mendampingiku sepanjang hidupnya. Hanya itu. Jadi cukup sampaikan ini, rahmati kedua orang tuaku yang telah mendampingiku sepanjang hidupnya. Jadi rupanya nggak terlalu banyak yang bisa kita mintakan, cukup kita meminta agar orang tua kita disampaikan. Dan itu memang kita perlukan. Kemudian situasi seperti sekarang ini saya rasa juga semua banyak mengalami kesulitan ya. Kayaknya udah umum nih rata-rata orang ngomong sulit itu udah umum. Situasi seperti ini banyak hal, mulai dari kesehatan sampai dengan ekonomi, tapi banyak banget masalah sekarang ini. Kalau berangkat dari ini sekedar sharing aja ya, izin saya sekedar sharing aja. Kalau berangkat dari pengalaman kami di rumah ini, ketika kesulitan itu ada, kemudian bertanya sama beliau, kemudian ujungnya adalah kita tanya apa sih doanya gitu ya, yang bisa memudahkan kita menghadapi masalah itu. Dari sekian tahun itu beliau jawabnya konsisten satu, jawabannya cuma satu, baca sholawat. Jadi nggak ada bacaan khusus, misalkan ketika kita pokoknya apapun itu kalau ada kesulitan baca sholawat, tapi yang serius bacanya insya Allah akan ada kemudahan. Itu yang beliau sampaikan dan itu yang terus terang kami amalkan sampai dengan saat ini. Jadi saya pribadi ngerasa Injil itu nggak terlalu banyak ngasih amalan ke kami, hanya sedikit beliau kasih. Yang penting buat beliau itu kalau ibadah adalah konsisten, istiqomah. Itu yang beliau inginkan. Jadi saya kira ini kan di sini banyak asatidz, banyak ustadz sebenarnya. Rasanya nggak pantas gitu loh saya yang doib ini harus bicara tentang keilmuan itu ke apa namanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Cuman memang pengalaman yang bisa saya share seperti itu. Dan Jid bukan orang yang mau membedakan, makanya ketika datang orang sebegini banyak dikala beliau sudah nggak ada, buat saya sih ini reminder ke saya bahwa beliau itu ternyata masih melihat orang, bukan diri kami putra putrinya. Karena putra putrinya ini mungkin ya yang tahu banyak Iji lah, karena Iji cukup lama bersama beliau ya. Ini ya Jermannya itu Iji lebih tahu yang terkininya gitu ya. Jadi apa namanya terima kasih banyak saudara-saudara, Bapak Ibu ya sudah berkenan hadir di sini dengan penerimaan yang ala kadarnya. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan nanti ini anak cucunya ini ada yang muncul lagi. Ya, udah jarang ya orang Betawi yang benar-benar jadi ulama, yang memang benar-benar ulama. Saya ingat terakhir itu yang beliau katakan ulama itu adalah Kiai Lutfi, almarhum Kiai Lutfi, almarhum Kiai Lutfi Fatullah yang ada di Mega Kuningan. Itulah yang
beliau berani mengatakan itu ulama. Beliau sudah berpulang karena COVID. Setelah itu beliau belum lagi bicara tentang siapa yang Kristus itu menurut beliau, walaupun itu ada di MUI. Jadi mudah-mudahan nanti ini dari sini hadir orang-orang yang memang akan supaya membesarkan agama kita ini memang benar-benar dari Betawi, karena beda ya nilai-nilai Betawi sama yang bukan Betawi. Mohon maaf ini ada yang bukan Betawi tentunya. Nyata itu, saya maksudnya nyata normal ya, nyata itu ya kan dari masa kecil ya saya kenal beliau ya, beliau luar biasa deh kedekatannya dengan almarhum keluarga di sini gitu. Nyata itu orang yang baik, orang alim. Saya ingat waktu Nyata seperti wafat itu ayah sedih karena satu lagi perempuan yang dituakan oleh ayah itu pulang. Ada dua yang saya tahu di sini yang dituakan, satunya nyanyi tas, satu lagi nyanyi mas. Kalau nyanyi mas itu karena memang kakak beliau. Itulah orang-orang yang dituakan dan dihormati. Kenapa? Karena kesabarannya. Itu yang saya ingat. Kenapa ayah menghormati? Karena kesabaran beliau. Karena istiqomahnya beliau. Mudah-mudahan ya anak keturunannya nanti akan ada yang seperti itu lagi. Karena nggak mungkin yang namanya pemimpin itu nggak punya asal usul di atas. Darah itu pasti akan terus ngalir. Jadi nggak ada ceritanya. Sekarang siapapun tokohnya itu kalau kita lihat mesti dia punya garis keturunan. Di rumah sakit saya pernah ngomong begini, siapapun yang nikah sama anak ayah dan juga ya, orang-orang terhormat lainnya itu biasanya menginginkan keturunan ya, dan itu akan diperoleh. Saya ingat itu. Artinya kalau kembali ke nyanyi tas itu insya Allah akan seperti itu. Jadi prinsip-prinsip yang mungkin buat orang sekarang itu udah kuno, nggak mungkin gitu kan, udah yakin kalau sekolahnya tinggi gitu ya, dia akan terhormat. Kalau dia punya kemampuan ekonomi yang bagus, dia akan terhormat. Ternyata enggak juga. Bahkan hidup yang berkah kadang-kadang yang biasa-biasa aja, jalannya enak gitu ya. Cuman kan karena keinginan kita aja ya, agak sulit membedakan antara keinginan sama nafsunya gitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita semua, kami juga mohon doanya nih ya, saya anak pertama dari pemimpin, kemudian juga adik-adik saya, mohon doanya dari sekalian, mudah-mudahan kami bisa melanjutkan kebaikan dari beliau-beliau, untuk kami juga orang tua kami yang jadi takut, biar bisa kami ikuti juga kebaikan-kebaikan. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin atas segala salah silap kami. Mungkin dalam keseharian kita mungkin nggak terlalu sering berinteraksi, bahkan boleh dibilang sangat jarang berinteraksi. Jangan-jangan juga berinteraksinya pada saat lebaran ini aja gitu kan, sampai nanti ketemu lagi lebaran berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur ya, tahun depan kita bisa bertemu lagi gitu kan. Terima kasih. Silakan dari ketuanya. Assalamualaikum. Saya mohon izin ya, mohon izin. Nanti juga tolong doakan kami juga. Amin. Sama-sama. Ya, mari kita awali doa kita dengan bersyukur Fatihah. Bismillah. Allah leluhur kita semoga itu dirahmati Allah. Amin. Kemudian kita yang ditinggalkan saat ini bisa menjadi orang yang meneladani, menjaga seluruh kebaikan dan juga amal ibadah leluhur kita. Dan mudah-mudahan dengan doa-doa dari orang tua kita dan doa kita saat ini, anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang penuh dengan keberkahan.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا شاكرا مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها والآفات وتقضي لنا بها جميع الخيرات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من مرضاتك الحياة والبلاء إنك سميع قريب مجيب دعوة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وعافية وصحة في البدن وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا الله. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن سواك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم. اللهم نظم أحوالنا وأفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واغسلنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور أعدائنا الشياطين والأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية. حصل مرادنا بالخير حصل مرادنا بالخير حصل مرادنا بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. وفانا يا كريم حنا الله وبالفاتحة الفاتحة وصفات الفاتحة والمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبدي ويغفر ويرحم وإن في البلاء الله وإن في البلاء رحيم. رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, ini al-qadarnya Kita langsung aja dah. Iya. terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Terima Semuanya insan itu mengharapkan, semuanya insan itu mengharapkan pemberian Tuhan apa yang diharapkan, pemberian Tuhan apa yang diharapkan. Mari kita bersyukur, syukur kepada Tuhan. Mari kita bersyukur, syukur kepada Tuhan. Agar mendapatkan redaan Tuhan, agar mendapatkan redaan Tuhan.
دلع يا دلع دلع بالحلو طالع يا دلع يا دلع دلع بالحلو طالع روحي هدت روح قلبي فيك تولع قلبي فيك تولع يا دلع دلع بالحلو طالع يا دلع دلع بالحلو طالع يا دلع دلع قلبي من قلبك ما حد يلي قلبك أحيد عن قلبي من قلبك ما حد يلي قلبك أحيد عن انت مني يا الحب وانا بعدك كلمة انت مني يا الحب وانا بعدك كلمة يا دلع بالحلو يا دلع بالحلو يا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع بالحلو يا دلع يا دلع دلع بالحلو روحي هدت روح قلبي فيك تولع قلبي فيك تولع يا دلع بالحلو يا دلع بالحلو يا دلع دلع Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kehadirannya, masih datengin juga. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan mudah urusan kita. Kemudian yang punya anak kecil supaya biar sabar. Ya. Yang punya cucu juga. Ya. Ya, sama. Amin. Biar jadi anak yang soleh, solehah. Amin. Berguna buat agama, nusa dan bangsa, dan terutama berbakti pada orang tuanya. Dan semoga ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada Ramadan tahun akan datang dan kita ketemu lagi. Al-Fatihah. Iya karena butuh iya. إلهي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا اللهم اجعلنا الله وإياكم من العائدين الفائزين بجزاء العالمين كل عام من كل خير برحمتك اللهم اللهم يسر لنا من نظام في الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير برحمتك ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم والسلام والحمد لله. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau nggak bagian tempat mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan-depan nanti. لبي ولا بيعني ضدقت قلبك تنتفي لبي ولا بيعني ضدقت قلبك تنتفي بحبك لا بيعني قلبك بالحب لا بالحب لا بيعني قلبي بالحب لا يا دلع يا دلع
بدت لنا نور الجمال نور العلم والعمل بدت لنا نور الجمال نور العلم والعمل العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر كان العمل بلا علم كمثل السيف في الظلام كان العمل بلا علم كمثل السيف في الظلام العلم نور بالعمل يهدي به نال السلام العلم نور بالعمل يهدي به نال السلام كان العمل بالعلم كمثل السيف في الظلام كان العمل بالعلم كمثل السيف في الظلام العلم نور بالعمل يهدي به نال السلام العلم نور بالعمل يهدي به نال السلام